Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu kepastian yang bisa kamu ambil dan bisa kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi di balik dari informasi ataupun perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika saya mengambil kartu satu persatu akan memberikan kamu suatu keuntungan atau justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate guys. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman. Apakah berpikiran secara negatif atau berpikiran secara positif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, di mana gambaran tersebut memberikan kamu keuntungankah atau justru tidak memberikan kamu keuntungan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama guys. Kartu pertama muncul kartu Price of the Dicks, di mana kartu yang saya pegang ini ada posisi seseorang berada di depan dan ada posisi orang yang berada di belakang. Dengan posisi manusia yang ada di belakang, seakan-akan masih ada yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia utarakan guys. Atau bisa saja di sisi lain, dengan posisi orang yang berada di belakang, seakan-akan posisi tersebut masih dominan untuk berkuasa terhadap diri kamu, masih dominan untuk mengatur diri kamu. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini dari segi asmara, baik hubungan LDR, mungkin kemunculan kartu ini membuat diri kamu itu masih bertanya-tanya dan masih mengalami keraguan. Kenapa saya berbicara seperti itu guys? Karena ada salah satu energi di mana energi tersebut memberikan hal negatif. Di sisi lain, energi tersebut pun berbicara, saya masih menyayangi diri kamu, saya masih memerlukan diri kamu. Kenapa kamu memperlakukan saya sebagai lawan kamu, bukan memperlakukan saya sebagai pasangan kamu? Memang hubungan kita dijalankan secara komunikasi, tetapi dengan hubungan yang kita lakukan secara komunikasi, setidaknya kamu bisa menjaga kepercayaan, kamu bisa menjaga ikatan tersebut. Di sisi lain guys, dengan kemunculan kartu ini dari hubungan LDR kamu, saya melihat ada salah satu energi yang sudah berjuang, yang sudah berkorban
untuk pasangan dia, tetapi pengorbanan yang dia berikan tidak dia terima sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dia. Kalau saya berbicara dari segi asmara yang membina hubungan rumah tangga, dengan keluarnya kartu ini guys, ada satu energi yang masih dominan untuk mengatur diri kamu, di mana posisinya kamu terjepit, kamu kesakitan, kamu mengalami kepahitan. Seakan-akan diri kamu itu hanya bisa melihat, diri kamu hanya bisa menerima suatu tindakan dari pasangan kamu, tetapi diri kamu pun tidak bisa menentukan dari perbuatan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu guys, dengan munculnya kartu ini, ibaratnya posisi kamu di pekerjaan tersebut ada suatu tekanan, di mana tekanan itu diberikan oleh rekan kerja kamu atau bisa saja diberikan oleh atasan kamu, sehingga tekanan yang kamu terima dari mereka membuat diri kamu semakin hari semakin waktu tidak fokus terhadap pekerjaan yang kamu lakukan. Di sisi lain, ketika kamu melakukan pekerjaan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kamu, kamu pun melakukannya secara keterpaksaan. Kalau saya berbicara dari sisi usaha bisnis, dengan keluarnya kartu ini, kamu pun masih ragu. Kenapa saya mengatakan diri kamu masih ragu? Karena ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertanyaan kamu. Bisa saja faktor tersebut berupa finansial kah, atau materi kah, atau memang ada faktor lain yang membuat diri kamu berpikiran, saya tidak mampu dan saya tidak mau melanjutkannya. Kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek tersebut guys? Karena memang kartu ini keluar seakan-akan menyimpulkan bahwasannya diri seseorang itu bingung harus apa yang dia lakukan. Nah, dengan kemunculan kartu ini, apakah kartu keduanya akan mendukung atau justru tidak mendukung? Muncul kartu The Hangman. Kamu bisa melihat sendiri guys, kartu kedua yang saya pegang ini. Kaki di atas, kepala di bawah. Ibaratnya dengan kemunculan kartu kedua ini, ada satu energi yang menyimpulkan bahwasannya saya tidak mampu dan saya ingin pergi. Kenapa saya mengatakan seperti itu guys? Karena memang ada satu energi yang benar-benar membuat diri dia tidak bisa menentukan tindakan, karena memang dia lagi dilema, karena memang dia lagi ragu. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama ini, yang menjadi faktor utama terhadap diri kamu untuk menentukan setiap langkah yang akan kamu langkahkan di dalam kehidupan kamu, karena memang ada satu energi yang lebih dominan untuk mengatur kamu, yang lebih dominan untuk menguasai kamu. Ini faktor yang membuat diri kamu tersebut guys. Kita langsung saja terhadap kartu kedua, bagian kedua. Apakah pemikiran kamu akan maju atau memang kamu akan stuck di dalam satu energi yang masih berkuasa? Muncul kartu The High Priestess, di mana kartu ini menggambarkan satu energi tersebut kuat atau memang dia ingin melawan. Muncul ada perasaan di dalam batin dia guys.
Karena kartu ini pun berbicara bahwasannya kalau memang diri kamu sudah tidak tahan lagi terhadap orang yang berkuasa terhadap diri kamu, seharusnya kamu pergi, jangan mempertahankannya. Walaupun memang energi tersebut masih ingin memiliki diri kamu, tetapi dari tindakan ataupun perbuatan dia, seharusnya kamu bisa menentukannya. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Ada 2 huruf yang terletak di dalam kartu ini. Di mana huruf pertama melambangkan huruf B yang dimana artinya adalah kekuatan. Huruf kedua adalah huruf J. Antara perlawanan atau ingin menegakkan. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Price of the Disc dengan kartu The High Priestess, sebenarnya ada suatu pesan yang diberikan oleh spiritual kamu terhadap diri kamu, tetapi kamu tidak merespon pesan tersebut, guys. Atau bisa saja di sisi lain, jiwa spiritual kamu itulah yang membuat diri kamu masih bertahan terhadap orang yang berkuasa terhadap diri kamu. Nah, kalau saya menutup kartu Price of the Disc dengan masih mengangkat kartu The High Priestess, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, Four of Cups. Mempertahankan dan masih ingin kembali. Tetapi dia masih mempertimbangkan juga. Dimana ketika dia ingin mempertimbangkan terhadap manusia yang ingin berkuasa terhadap dia, atau memang manusia yang dominan mengatur dia, ada sisi kamu pun di sini saya melihat masih ingin mempertahankannya, guys. Kartu selanjutnya, The Wheel of Fortune. Kemunculan kartu The Wheel of Fortune menyimpulkan ada satu energi yang sedang berbicara bahwasannya saya ingin bertahan terhadap diri kamu, tetapi dengan syarat kamu bisa mengubah semua perilaku kamu. Nah guys, bagaimana di bagian ketiga ini untuk kedepannya? Apakah memang diri kamu itu masih ingin bertahan, atau memang diri seseorang dengan rasa dominan dia mengatur diri kamu? Apa yang menjadi faktor utama dia sehingga membuat diri kamu itu ingin bertahan? Muncul kartu ini, guys. Untuk kedepannya, ada seseorang yang akan merasa terbebani terhadap hubungan yang dia jalankan. Atau bisa saja hubungan yang ingin dia pertahankan untuk kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap diri dia, di mana permasalahan yang dia terima tersebut bisa saja terselesaikan atau memang tidak memberikan kata terselesaikan. Selanjutnya guys, kartu di sampingnya muncul kartu Page of Wands, di mana kartu ini menggambarkan situasi untuk kedepannya. Ada diri seseorang akan maju, tetapi dengan dia memberikan suatu tindakan untuk kemajuan terhadap kehidupan dia, seakan-akan dia pun masih berpikiran, apakah diri saya ini mampu atau memang saya tidak mampu. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Page of Wands ini dengan kartu di samping ini guys, bisa saja untuk kedepannya diri kamu akan ada hal baru yang ingin kamu tuangkan di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi ketika diri kamu menuangkan hal baru tersebut
ada pasangan ataupun ada seseorang yang lebih dominan tidak bersedia terhadap hal baru tersebut. Kartu terakhir guys, muncul kartu Prince of Swords, dimana kartu yang muncul ini untuk kedepannya ada seseorang yang akan lebih cerdas atau lebih cerdik ini guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menyimpulkan satu kesimpulan. Ada satu energi yang masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi energi tersebut terkoneksi hanya untuk mengatur diri kamu, hanya untuk membuat diri kamu itu merasa terbebani, hanya untuk membuat diri kamu menjadi atau menimbulkan suatu masalah. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.